Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan kategori pangan ikan dan olahan dengan produk ikan kaleng sarden akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama saya Mutia Nurlailia, NIM 2018-184. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi secara umum. Ikan kaleng sendiri merupakan ikan atau produk ikan yang telah melalui proses pengolahan yang kemudian dikemas dalam kaleng kedap udara. Ikan sarden kemasan sendiri terbuat dari potongan jenis ikan sarden yang ditambahkan dengan saus dan bumbu lainnya. Secara umum, proses pembuatan ikan sarden kemasan dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian ada towing atau pelelehan, pemotongan ikan, pencucian, pengisian ikan ke dalam kaleng, pemasakan pertama atau pre-cooking, kemudian ada pengisian media atau bahan lainnya, kemudian ada penutupan kaleng, pencucian kaleng, sterilisasi, pendinginan, pembersihan, pemberian identitas produk, kemudian ada pengemasan dan juga pendistribusian atau pengiriman. Proses produksi yang harus diperhatikan yaitu proses sterilisasi, karena proses sterilisasi sendiri memiliki tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan mikroorganisme pembusuk dari dalam produk itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra, NIM 104. Pada seleksi proses terdapat metode towing atau pelelehan. Pada metode ini dilakukan dengan cara mencairkan es pada ikan dengan tujuan agar ikan melunak sehingga mempermudah proses pemotongan dan pembersihan isi perut ikan. Ada dua cara, yaitu cara towing basah dan cara towing kering. Di sini kita memilih dengan metode towing basah. Towing basah yaitu proses melelehkan kristal-kristal es dengan bantuan air dengan cara perendaman atau dialiri oleh air. Pemilihan towing basah dikarenakan memiliki waktu yang relatif lebih cepat, sekitar 2-3 jam, sebab laju perpindahan panas air dengan blok yang lebih tinggi daripada laju perpindahan panas udara dengan blok ikan. Hal ini diharapkan agar dapat menekan pertumbuhan bakteri dengan memakan waktu yang relatif lebih singkat. Untuk mengatasi kualitas produk yang kurang baik, maka dilakukan pelelehan dengan masih setengah beku atau tidak dilelehkan seutuhnya. Hal ini karena jika terlalu lama dilelehkan, maka ikan-ikan akan terlalu lembek sebelum proses pemotongan. Nama saya Tiara Gusti Kusuma, NIM 202. Selanjutnya yaitu ada seleksi proses sterilisasi. Terdapat dua macam proses sterilisasi, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Untuk sterilisasi kering menggunakan suhu tinggi di bawah kondisi kering. Sterilisasi basah itu menggunakan air panas maupun uap air dan umumnya terjadi di bawah tekanan tinggi dengan suhu tinggi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mensterilkan bahan maupun alat lebih cepat. Perbedaan dari sterilisasi basah dan kering bisa dilihat di dalam slide. Kemudian untuk produk kami milih menggunakan sterilisasi basah dengan menggunakan uap air. Cara ini dipilih karena memberikan berbagai keuntungan. Kapasitas kalor uapnya lebih besar dibandingkan dengan udara kering, sehingga pemanasan terhadap bahan yang disterilkan lebih besar dan waktu yang dibutuhkan jadi lebih cepat. Kemudian uap air dapat menempati seluruh ruangan sterilisasi sehingga sterilisasi terjadi secara merata. Kemudian penggunaan suhu yang lebih rendah juga meminimalisir adanya kerusakan kepada produk yang disterilkan. Selain itu, energi yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan dengan sterilisasi kering. Jadi meskipun sterilisasi basah ini lebih mahal, tapi dia memberikan berbagai keuntungan sehingga kami memilih menggunakan sterilisasi basah. Ini merupakan peta konsep dari kelompok kami dan bisa dilihat di slide ini. Nama saya Riyata Busro dengan NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian proses terpilih. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan baku ikan yang mayoritasnya digunakan adalah ikan beku. Spesies ikan yang digunakan yaitu ikan lamuru. Ikan beku tersebut harus melalui masa karantina terlebih dahulu untuk diuji mutunya. Setiap slot akan diambil setiap ikan. Parameter yang diuji yakni histamin, formalin, dan borak. Dan ikan sesuai standar akan dimasukkan ke cold storage. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan kualitas ikan. Untuk sertifikasinya silahkan dilihat dari PPT slide. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu towing atau pelelehan. Proses towing atau pelelehan pada ikan beku dilakukan pada malam hari sebelum ikan-ikan diproses keesokan harinya. Towing basah dapat dilakukan selama 2-3 jam. Pembelian pada towing basah dikarenakan pelelehan basah lebih cepat daripada pelelehan dengan udara yang membutuhkan waktu 10-24 jam karena laju perpindahan panas air dengan blok ikan lebih tinggi daripada laju perpindahan panas udara. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu pemotongan ikan. Ikan yang telah dilelehkan kemudian akan didistribusikan ke mesin pemotong. Bagian ikan yang akan dipotong yaitu kepala, ekor, serta isi perut ikan yang dihilangkan pada tahap ini. Peralatannya digunakan dalam pemotongan ini yaitu berupa mesin pemotong knobbing serta keranjang penampung ikan. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian bahan mentah harus diawasi sebaik-baiknya sesuai dengan syarat-syarat kesehatan sebab langkah permulaan ini menentukan mutu dan besarnya kerugian yang akan berakibatkan pembusukan
dan kerusakan fisik. Kemudian dicuci sampai bersih. Pencucian menggunakan rotary drum washer untuk menghilangkan sisik dan sisa darah yang masih menempel pada daging ikan. Tujuan pencucian ini yaitu agar kotoran yang terdapat pada tubuh ikan seperti darah, sisik, dan sebagian isi perut yang masih ada pada ikan dapat dihilangkan dengan menggunakan air. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu persiapan wadah. Mempersiapkan wadah ikan atau yang biasa disebut dengan kaleng. Kaleng yang baik kemudian dicuci dengan air panas dengan menggunakan mesin ikan washer, kemudian dibilas dengan air bersih. Dalam pengalengan suatu produk, penting diperhatikan untuk selalu menggunakan jenis kaleng yang sesuai produk dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perubahan warna. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu pengisian ikan. Kaleng-kaleng yang akan diisi dengan ikan diletakkan dalam nanpan dan akan didistribusikan ke filling table dengan menggunakan troli. Untuk kaleng ukuran 155 gram dalam satu nanpan akan diisi dengan 27 kaleng. Untuk round can ukuran 202 atau 155 gram akan digunakan ikan kecil. Akan tetapi apabila tidak tersedia ikan berukuran kecil, maka kaleng tersebut akan diisi dengan ikan besar yang telah dipotong menjadi kurang lebih 3 bagian atau berat total ikan kurang lebihnya 100 gram. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu pemasakan pertama. Pada ikan dilakukan menggunakan mesin exhaust push dengan suhu dan waktu. Untuk kaleng ukuran 155 gram, suhu yang digunakan yaitu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 12 menit, di mana untuk satu kali jalan akan terdapat 100 nampan. Tujuan pada pemasakan pertama ini untuk mengeluarkan kandungan air dari tubuh ikan sehingga nantinya air yang keluar dapat dipisahkan. Suhu panas yang digunakan untuk pemasakan ini berasal dari mesin boiler yang dialirkan melalui pipa panas. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide PPT kami. Uraian proses terpilih selanjutnya yaitu penirisan. Proses pemasakan pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan air dari dalam kaleng agar air tersebut tidak mengubah cita rasanya. Tahap ini dilakukan secara otomatis untuk kaleng berukuran 155 gram. Penirisan secara otomatis dilakukan menggunakan conveyor dengan kemiringan tertentu agar air dalam kaleng tersebut dapat keluar. Spesifikasi pada alat ini dapat dilihat pada slide PPT kami. Perkenalkan, nama saya Sisi Rendina, NIM 220. Oke, proses selanjutnya itu adalah pencampuran bahan penunjang dan juga pemanasan, di mana alat yang digunakan adalah mixer saus. Fungsi dari mixer saus itu untuk mencampurkan semua saus dengan menggunakan kuali besar. Prinsip dari alat ini yaitu dengan pengaliran steam digunakan untuk mendidihkan saus dalam katel. Katel dilengkapi dengan baling-baling pengaduk elektromer agar panas terdistribusi secara merata. Selanjutnya pengisian media, di mana media saus tomat dan saus padang kemudian disambungkan melalui pipa ke ruangan produksi dengan menggunakan mesin automatic filling. Fungsi dari mesin ini adalah pengisian secara otomatis media ke dalam kaleng. Dengan prinsip dilakukan dengan cara mengalirkan saus dari atas tempat produksi dengan tegangan 110/220/380 volt. Selanjutnya penutupan kaleng dengan menggunakan semer. Semer berfungsi untuk menutup kaleng yang berisi ikan. Dengan prinsip kaleng berisi produk dilewatkan melalui conveyor menuju semer dan melewati timing screw. Kaleng kemudian akan menekan sebuah tuas sehingga separator menahan tutup kaleng terbuka dan tutup kaleng jatuh di atas kaleng yang ditutup. Nah, tutup ini akan diangkat oleh lifter. Pada tahap sterilisasi, alat yang digunakan berupa retort yang berfungsi untuk sterilisasi ikan yang telah dikalengkan untuk mencegah mikroorganisme, di mana prinsipnya yaitu elemen panas pada retort akan memanaskan air membentuk uap panas. Uap panas akan mengusir udara dari dalam retort sehingga terbentuk uap murni yang akan digunakan untuk memanaskan bahan. Alat yang digunakan dalam proses ini berupa bak pendingin yang berfungsi untuk menurunkan suhu panas pada produk setelah melalui proses sterilisasi dengan cara merendam pada air biasa. Suhunya sekitar 20 derajat Celcius dengan prinsip basket berisi kaleng yang telah disterilisasi kemudian dimasukkan ke dalam bak selama 15 menit. Kemudian ditiriskan. Setelah proses pendinginan dilakukan proses pembersihan dan pengeringan produk, di mana produk didiamkan selama 1 malam kemudian dibersihkan dan dikeringkan secara manual dengan menggunakan kain. Selanjutnya pemberian identitas terhadap produk. Alat yang digunakan berupa labeling machine yang berfungsi untuk mencetak kode produksi, nomor batch dan lain-lain, di mana prinsipnya yaitu kaleng dilewatkan melalui conveyor dan ketika kaleng menyentuh sensor, mesin akan langsung mencetak dengan secara otomatis. Setelah itu produk akan diinkubasi dengan menggunakan inkubator selama kurang lebih 7 hari. Nah, inkubator ini berfungsi untuk mengetahui keamanan dari produk dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi energi panas. Setelah itu produk disimpan di dalam karton dan disimpan di dalam gudang sebelum didistribusikan. Karton ditumpuk di atas palet agar produk beserta karton tidak kontak langsung dengan lantai. Berikut adalah tabel rute produksi dari slide PPT kami, yaitu ikan dan olahannya, dimulai dari proses penerimaan bahan baku hingga penyimpanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.